pagi pemirsa, selamat pagi Wiki. Halo, apa kabar Prisa? Dan pemirsa apa kabar? Senang sekali kami berdua dapat kembali menjumpai Anda dalam Power Breakfast di awal minggu ini. Kamu weekend kemarin ngapain? Aku weekend kemarin di rumah aja Wiki, karena aku orangnya introvert. Oh, oke. Jadi inginnya menikmati waktu akhir pekan di rumah Ya, aja. istirahat. Oke, kalau kemarin saya memutuskan untuk nonton film-film Indonesia yang lagi ada di bioskop gitu ya. Oke. Dan ternyata film-film Indonesia itu keren-keren loh. Dari ceritanya, kemudian juga dari aktingnya. Saya termasuk mungkin kayaknya late bloomer ya, yang mengagumi akting dari aktor-aktor Indonesia gitu. Keren-keren banget ternyata aktingnya. Keren banget ya. Sama siapa tuh? Sama teman-teman ya kan. Terus habis itu ya udah menghabiskan waktu beristirahat lah ya. Tapi kalau ngomongin soal dinamika di industri kreatif, ini juga ada salah satu dinamika yang kemudian nampaknya akan mengubah proyeksi dari Fitch Ratings sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi global. Apa tuh? Karena ada krisis energi di Eropa. Oke, ini ngaruh ya. Ngaruh. Nanti akan kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Kali ini bersama saya Prisa Somodatu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Power Breakfast lengkapnya. Ya, ke informasi yang tadi saya sempat sebutkan, pemirsa, lembaga pemeringkat Fitch Ratings memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022. Ya, Fitch meyakini ekonomi dunia hanya tumbuh 2,4% secara tahunan atau turun 0,5% dari perkiraan pada Juni 2022 lalu. Ya, penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi ini seiring dengan krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Fitch melihat badai yang sangat dahsyat untuk prospek perekonomian dalam beberapa bulan seperti krisis energi di Eropa, peningkatan suku bunga acuan negara-negara di dunia, dan krisis properti di China. Seperti diketahui, di saat Eropa tengah berjuang menemukan alternatif, total pasokan gas Eropa akan turun secara signifikan dalam waktu dekat. Ini tentu akan memberikan dampak terhadap rantai pasokan industri. Dampak ini akan memburuk apabila Eropa kemudian menerapkan pembatasan penggunaan gas untuk menghindari risiko kekurangan gas. Di sisi konsumen, harga gas dan listrik grosir di Eropa juga telah meningkat hampir 10 kali lipat akibat krisis. Dengan demikian, ini akan diteruskan kepada konsumen sehingga harga gas dan juga listrik di tingkat konsumen pun turut meningkat. Tentu ini akan mengerek inflasi indeks harga konsumen. Dan Fitch tetap mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Eropa untuk melindungi rakyatnya dari peningkatan inflasi yang signifikan. Namun langkah ini dilakukan pemerintah Eropa akan menimbulkan biaya fiskal yang tentunya signifikan. Oke, melindungi rakyatnya dari peningkatan inflasi yang signifikan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah Eropa dan menimbulkan konsekuensi biaya fiskal yang signifikan. Ini nampaknya garis merah yang nampaknya juga sedang dihadapi oleh banyak negara, termasuk juga Indonesia gitu ya. Kalau ngomongin soal upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk melindungi masyarakatnya dari dari inflasi begitu, ya untuk kemudian memberikan bantuan, dana dan lain sebagainya, ini akan memberikan efek terhadap fiskal. Oke, kemarin kan Agustus sudah naik ya 25 basis poin ya ke 3,75% untuk suku bunga Bank Indonesia. Pekan ini Wiki akan ada lagi rapat Dewan Gubernur selama 2 hari untuk menentukan seperti apa sih suku bunga dari BI ini terkait juga dengan tingkat inflasi di bulan September ini gitu ya. Dan bicara soal Eropa Wiki ya, ini mengalami koreksi untuk indeks sahamnya gara-gara kondisi dari harga energi juga yang sangat volatile. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya juga kemudian dilakukan oleh Amerika, begitu sedikit bergeser ke Amerika, peningkatan tingkat suku bunga ini kemudian dinilai cukup efektif untuk mengendalikan inflasi. Ini kayaknya akan menjadi sebuah pola copy paste gitu ya di seluruh dunia. Kayaknya tren inflasi yang tinggi kemudian akan diakali dengan peningkatan suku bunga, ini akan terjadi di belahan dunia begitu ya. Oke, FOMC-nya kan akan berlangsung lagi pekan ini. Kita tunggu saja apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya pemirsa ya.